Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari Komunikasi Digital Kelompok 3 dari kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan mengenai tema arah TV komunitas di Indonesia memasuki era digital 4.0. Baik, di sini materi pertama akan membahas mengenai sejarah dari penyiaran Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengisyaratkan berdirinya stasiun televisi komunitas secara analog dengan pemancar terestrial. Pada perkembangan TV komunitas kini dapat bersiar dengan medium digital di era 4.0. Nah, perkembangan televisi pada tahun 2002 ini tidak terdengar kiprahnya lagi. Bahkan penulis sebagai pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia atau disingkat ATVKI pada Kongres di Magelang pada tahun 2008 kini tidak lagi terdengar siaran televisi komunitas baik di grup komunitas di media sosial maupun forum email grup pada pengelola TV komunitas. Nah, televisi komunitas ini berbentuk dari semangat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, juga diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran komunitas, yang pada intinya mengatur mengenai siaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, juga lembaga penyiaran komunitas. Nah, untuk pada tahun 2008 semarak stasiun televisi komunitas di era tahun 2008 ini dimeriahkan oleh berdirinya ATVKI atau Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia, yang pada saat itu dideklarasikan di stasiun televisi Grabak TV di Dusun Grabak, Kabupaten Magelang. Namun pada kenyataannya keberadaan dari ATVRI ini bak ditelan bumi atau tidak terdengar lagi hiruk-pikuk diskusi dan perdebatan di antara anggota asosiasi dari berbagai penjuru tanah air. Nah, menurut data yang diperoleh terakhir pertemuan Kongres ATVRI kedua yaitu di Institut Seni Indonesia atau ISI di Yogyakarta pada tahun 2009. Kala itu kepengurusan ATVKI dirubah dan dihasilkan kepengurusan baru. Namun pada kenyataannya sejak saat itu pula diskusi seakan terhenti dan tidak terdengar lagi eksistensinya baik di dunia maya maupun di dunia nyata seiring tidak terlihatnya dan terdengarnya siaran televisi komunitas di Indonesia. Pada tahun 2009, keberadaannya bak ditelan bumi. Tidak terdengar lagi hiruk-pikuk diskusi dan perdebatan di antara anggota asosiasi dari berbagai penjuru tanah air. Terakhir, pertemuan Kongres ATVKI kedua di kampus Institut Seni Indonesia ISI di Yogyakarta tahun 2009 dan dihasilkan kepengurusan baru. Hingga pada tahun 2010 tidak terdengar lagi kiprahnya. Televisi komunitas di Indonesia kini tidak lagi terdengar siarannya, baik di grup komunitas, di media sosial, maupun forum email grup para pengelola TV komunitas televisi. Hal-hal yang menjadi alasan sulitnya membangun TV komunitas. Pertama, biaya operasional tinggi. Untuk membangun TV komunitas itu juga membutuhkan peralatan yang memadai dan setidaknya kita harus membayar kru TV tersebut. Contohnya biaya operasional tinggi adalah dari wardrobe, lalu ada membeli peralatan kamera, lighting, sound, membayar segenap kru, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia yang tidak mudah didapatkan. Karena TV ini merupakan bidang khusus dan peminatnya sedikit dan harus memiliki keterampilan tertentu, maka sumber daya manusia yang harus didapatkan untuk membangun TV komunitas itu sulit didapatkan. Keempat, persyaratan untuk menyusun perizinan. Perizinan yang mengubah TV komunitas menjadi TV nasional ini pun juga cukup sulit.
karena harus melalui KPI dan persyaratan-persyaratan yang cukup rumit, surat menyurat yang cukup rumit, dan tentunya ada sedikit permainan uang di dalamnya. Kondisi televisi komunitas di era 4.0. Kini, di era 4.0, televisi komunitas memiliki era digital dan tidak sama sekali menggunakan frekuensi milik publik secara terestrial. Kini, di era digital, penggunaan media internet menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah keruwetan menghadapi persyaratan berdirinya stasiun televisi komunitas di berbagai daerah. Semua komunitas kini bisa mendirikan stasiun televisi yang secara berdiri berdasarkan komunitas, namun bersiaran secara global. Tidak lagi berpacuan pada undang-undang penyiaran dan peraturan pemerintah tentang penyiaran komunitas dalam pendiriannya. Selanjutnya ada istilah Global Village. Saat ini muncul istilah era Global Village merupakan jangkauan siaran televisi komunitas tidak terbatas pada jangkauan wilayah ketika bersiaran melalui jaringan internet melalui website. Bahkan pemirsa tidak hanya warga atau komunitas sekitar, tetapi bersiaran ke seluruh dunia. Sehingga siaran digital dapat terlaksana oleh stasiun televisi komunitas dengan tetap berpikir komunitas. Maka tanpa komunitas atau tanpa tim yang bekerja, stasiun televisi mustahil bisa beroperasi. Misalnya dalam sebuah organisasi perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, lingkungan universitas, lingkungan kampus, sekolah SMU atau SMK, tataran lingkungan desa atau dusun, pesantren atau instansi pemerintah di berbagai daerah. Salah satu ilustrasi stasiun televisi komunitas di Indonesia yang berhasil memanfaatkan era digital 4.0 adalah Bina Nusantara TV atau BINUS TV. Televisi komunitas berdasarkan UU Penyiaran 32 tahun 2002. Lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen dan tidak komersial. Dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah yang terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. TV internet sebagai solusi. TV internet, situs, baik itu situs, blog, atau akun layanan simpan video, memiliki tayangan video yang terkonsep dan bisa diakses oleh publik secara bebas, apapun bentuk pendistribusiannya. Cara agar eksistensi kembali semarak, TV komunitas menggunakan internet dan bermetamorfosa dari TV komunitas yang bersiaran secara analog dengan frekuensi UHF. Melalui siaran internet ini menguji kreativitas para aktivis TV komunitas karena dengan berbasis digital, semua program siaran ditopang dengan sistem siaran digital yang semuanya bisa diakses melalui internet. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.